bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas proyek dari mata kuliah Eksplorasi dan Visualisasi Data, yang dimana kami akan menjelaskan mengenai visualisasi Bplot. Yang pertama, kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang alasan kami memilih topik ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai kualitas hidup. Kualitas hidup bisa dikatakan sebagai kemampuan bagaimana masyarakat di suatu wilayah memenuhi kebutuhan dasar, mencapai kesejahteraan ekonomi, menikmati layanan kesehatan yang layak, mendapatkan pendidikan yang memadai, serta hidup di dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Kualitas hidup tidak hanya bisa diukur secara material, melainkan juga bisa melalui aspek psikososialnya dan kesejahteraan subjektif masyarakat. Di Indonesia, dalam meningkatkan kualitas hidup masih menjadi tantangan karena adanya kesenjangan kesejahteraan di tiap daerah. Salah satu contohnya di daerah luar Pulau Jawa pasti memiliki kesulitan di dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, serta kesempatan kerja yang layak. Di dalam penelitian ini kami mengangkat Provinsi Sumatera Utara karena provinsi ini memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam yang bisa menyebabkan adanya ketimpangan kualitas hidup antar kabupaten atau kota. Kami memilih 7 variabel utama yang mencerminkan dimensi kualitas hidup di Sumatera Utara, yakni pengeluaran per kapita, tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, akses terhadap air layak, rata-rata lama sekolah, dan yang terakhir itu variabel indeks pembangunan manusia. Karena kami memiliki 7 variabel, kami menggunakan PCA sebagai salah satu metode pendekatan statistik untuk mereduksi variabel menjadi 2 komponen utama yang dinilai berdasarkan nilai eigennya, namun kami menginterpretasikannya berdasarkan hasil visualisasi Bplot. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas mengenai landasan teori, dimulai dengan eksplorasi data. Eksplorasi data adalah proses investigasi sistematis dan interaktif terhadap data untuk menemukan pola, hubungan, dan wawasan baru yang tersembunyi. Adapun visualisasi data. Visualisasi data adalah konversi data menjadi format visual atau tabular untuk mempermudah pemahaman karakteristik dan hubungan antar data atau atribut. Next, dilanjut dengan analisis Bplot. Baik, analisis Bplot merupakan metode statistik multivariat yang menampilkan objek atau baris dan variabel atau kolom secara simultan dalam suatu bidang grafik 2 dimensi. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menginterpretasikan hubungan antar objek, antar variabel, serta hubungan objek dengan variabel. Teknik ini sangat berguna untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk visual yang mudah dianalisis. Dari Bplot ini terhadap 4 informasi utama yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah kedekatan antar objek, yang kedua adalah keragaman variabel, yang ketiga adalah korelasi antar variabel, dan yang keempat adalah nilai variabel pada objek. Secara matematis, analisis Bplot didasarkan pada Singular Value Decomposition atau SVD, yang dimana SVD ini adalah matriks data X ukuran N kali P yang sudah dikoreksi terhadap nilai tengahnya. SVD digunakan untuk memecah matriks tersebut menjadi X sama dengan U dikali L dan dikali A aksen, yang dimana L adalah diagonal antara akar nilai eigen dari matriks X transpose dikali X, A adalah vektor eigen dari matriks X transpose dikali X, serta U dihitung dari XA dibagi dengan akar nilai eigen. Untuk kebutuhan visualisasi, hanya 2 komponen terbesar atau 2 dimensi yang kita dapat gunakan, yang dimana diperoleh X sama dengan W dikali DY, yang dimana W adalah koordinat objek atau 2 kolom pertama dari U, D adalah 2 nilai eigen terbesar, dan Y adalah koordinat variabel atau 2 baris pertama dari V. Dalam grafik Bplot, objek digambarkan sebagai titik-titik kecil, dan variabel digambarkan sebagai vektor panah dari titik asal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan multivariat. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan judul Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram alir dari penelitian. Pertama, proses dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari BPS. Setelah data tersedia, tahap selanjutnya adalah analisis statistika deskriptif. Di sini kami menghitung nilai-nilai dasar seperti rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum untuk memahami karakteristik awal dari setiap variabel. Kemudian masuk ke tahap pre-processing data yang mencakup pengecekan data kosong dan pembersihan data jika
diperlukan. Setelah data siap, kami mulai melakukan visualisasi awal biplot untuk melihat gambaran struktur data. Tahap berikutnya adalah menghitung mean dan standar deviasi sebagai bagian dari proses standarisasi data. Setelah itu dilakukan penyentralisasian dan penstandarisasian data agar semua variabel berada dalam skala yang sebanding. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai SPD yang merupakan dasar dari pembentukan biplot. Berdasarkan hasil SPD, kami lalu menentukan komponen utama yang akan divisualisasikan. Biasanya komponen pertama dan kedua karena menjelaskan variasi terbesar. Setelah itu, kami menghasilkan visualisasi biplot final yang memperlihatkan pola hubungan antara variabel dan posisi relatif antar objek. Terakhir, dari hasil biplot tersebut, kami menarik kesimpulan berdasarkan pola dan arah kontribusi masing-masing variabel terhadap kualitas hidup di wilayah tersebut. Ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari visualisasi data biplot, yang mana sebelum melakukan visualisasi data terlebih dahulu di sini kami melakukan analisis statistika deskriptif yang diwujudkan melalui ringkasan tipe data dan juga mengecek ada tidaknya data hilang. Pertama-tama kita bisa meloadkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa melihat summary ringkasan dari data yang akan kami gunakan, dan di sini dapat dilihat berdasarkan hasil dari ringkasan data keseluruhan, salah satunya dari IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu berada pada nilai minimum sebesar 62,93 dengan nilai maksimum sebesar 81,76, dan rata-ratanya itu adalah 71,79. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada kategori Indeks Pembangunan Manusia menengah hingga ke tinggi, walaupun di beberapa bagian di Sumatera Utara itu masih memiliki nilai IPM yang rendah. Selain itu, kita juga dapat melihat struktur data dengan menggunakan fungsi dari STR dan mengecek ada tidaknya data hilang. Dan dapat dilihat untuk keseluruhan variabel, 7 variabel itu tidak memiliki nilai nol atau nilai yang kosong. Kemudian kita bisa fokuskan pada visualisasi data biplot, yang mana langkah pertama kita bisa hapus atau hilangkan kolom dari kabupaten atau kota untuk kolom pertama, sehingga kita dapat tulis kodenya X sama dengan data semut, kemudian kita indeks untuk kolom pertama. Selanjutnya kita dapat memberikan pelabelan baris dan juga kolom, yang mana ULABS di sini itu didefinisikan untuk baris dan juga VLABS itu didefinisikan untuk kolom. ULABS di sini adalah data sejumlah dari 1 sampai 33, sementara VLABS itu adalah jumlah variabel keseluruhan. Kemudian kita juga bisa hitung ukuran dari setiap data, baik n rows dan juga n call-nya. Kemudian kita bisa menghitung rata-rata dan standar deviasi per kolom, yang artinya fungsi apply di Xmeans ini kita hanya fokuskan untuk menghitung rata-rata untuk setiap variabel, 7 variabelnya, sementara standar deviasi ini adalah akar dari variansnya. Setelah itu kita selanjutnya menghitung sentralisasi atau standarisasi data, yang mana sentralisasi di sini dan standarisasi itu direpresentasikan melalui function sweep, yang artinya bahwa setiap elemen dalam kolom itu akan dikurangkan oleh rata-ratanya, atau nantinya rata-ratanya ini akan sama dengan 0. Sementara untuk XZ-nya sendiri atau Z-score-nya itu didasarkan pada rumus dari Z-score sebagai cara atau upaya untuk melakukan standarisasi data. Nah, selanjutnya kita bisa fokus pada singular value decomposition dengan menggunakan function SVD, yang mana di dalam singular value decomposition ini kami mendapatkan dua nilai yaitu D1 dan juga D2. Nilai D1 dan D2 ini merujuk pada nilai singular 1 dan nilai singular 2, yang artinya besarnya kontribusi untuk komponen biplot nantinya, yaitu ada nilai singular 1 dan nilai singular 2. Dan selanjutnya untuk komponen biplot. Komponen biplot di sini ada U1, U2, V1 dan juga V2. U1 dan U2 merupakan representasi dari koordinat untuk titik baris, sementara V1 dan V2 adalah representasi dari koordinat untuk titik kolom, yang mana U1 dan V1 nantinya akan dikalikan dengan akar dari D1, sementara U2 dan V2 nantinya akan dikalikan dengan akar D2. Dan bisa kita lihat untuk U1, kemudian U2, V1, kemudian V2, nantinya nilai-nilai yang termuat di sini itu akan dijadikan sebagai koordinat titik untuk penggambaran biplotnya, sehingga apabila kita visualisasikan biplotnya yaitu sebagai berikut. Untuk interpretasinya akan dijelaskan oleh Stella. Berdasarkan hasil visualisasi biplot, kita bisa melihat berdasarkan dua
bagian. Yang pertama melalui panah, dan yang kedua itu melalui angka-angka merah yang berada di dalam biplotnya. Pertama, saya akan menjelaskan berdasarkan panjang panah. Jadi semakin panjang panah itu mengartikan bahwa variabel tersebut berkontribusi besar di dalam komponen itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, itu yang paling panjang itu ada kepadatan penduduk, pengeluaran per kapita, sama pendidikan miskin. Artinya ketiga variabel tersebut memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan variabel lain di dalam dua komponen PC1 dan PC2 yang udah dibagi berdasarkan nilai Eigen. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat untuk mengetahui hubungan ataupun korelasi tiap variabel, itu kita bisa melihat berdasarkan sudut yang dibentuk dari dua panah. Kalau misalnya panah itu semakin sejajar ataupun searah dan membentuk sudut lancip, itu tuh artinya dia berkorelasi positif. Artinya contoh kepadatan penduduk sama tingkat pengangguran terbuka itu panahnya hampir sejajar. Artinya di saat kepadatan penduduk meningkat, maka tingkat pengangguran terbuka juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Untuk yang pengeluaran per kapita sama IPM itu juga hampir sejajar. Artinya sama, memiliki korelasi yang positif. Begitu juga dengan IPM dan RLS memiliki korelasi yang positif, dan RLS dan akses air layak juga memiliki korelasi positif. Sedangkan kalau misalnya kita mau melihat korelasi yang negatif, itu bisa melihat variabel pendidikan miskin yang bertolak belakang langsung dengan IPM. Artinya bertolak belakang itu dia membentuk sudut yang tumpul atau lebih dari 90 derajat. Kalau misalnya dua panah itu membentuk sudut 90 derajat, itu artinya kedua variabel itu tidak memiliki korelasi atau hubungannya itu tidak ada gitu. Terus kalau misalnya kita menginterpretasikan berdasarkan angka-angka merah yang berada di biplot itu, setiap angka merah itu mewakili kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Dan kalau misalnya angka itu semakin mendekati panah, maka kabupaten atau kota itu memiliki tingkat yang tinggi di variabel itu. Contohnya angka 30 itu merupakan kota Medan, artinya kota Medan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Selanjutnya bisa kita lihat juga nomor 5, 6 sama 10 itu mengarah ke arah IPM, RLS, sama akses air layak. Artinya kabupaten atau kota tersebut itu memiliki tingkat yang tinggi di daerah di variabel-variabel tersebut, IPM, RLS, sama akses air layak. Atau bisa dikatakan bahwa kabupaten 5, 6 sama 10 yaitu Tapanuli Utara, Toba Samosir, sama Dairi itu cukup bisa membuktikan bahwa kualitas hidupnya relatif baik. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di nomor 14, 24 sama 25 yaitu Nias Selatan, Nias Utara, sama Nias Barat, itu dia lebih dekat ke variabel pendidikan miskin. Artinya kabupaten tersebut itu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Jadi secara garis besar kesimpulan akhirnya variabel IPM, pendidikan, sama akses air itu saling berhubungan atau memiliki korelasi yang positif, sementara variabel kemiskinan cenderung berlawanan arah dengan kualitas hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.